Hari ini kami akan bacakan nanti poin-poinnya oleh Pak Deputi Penindakan, dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dua perkara yang kami sampaikan pada sore hari ini. Kami silakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Ali. Saya lanjut. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN P 2017 seksi pengembangan pendanaan kawasan perumahan Amin Santono, anggota DPR. Periode 2014 sampai dengan 2019. Mustafa, Bupati Lampung Tengah. Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya. Zulkifli AS, Wali Kota Dumai. Niputu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan. Dari pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, termasuk fakta persidangan dan fakta hukum dari perkara Yaya Purnomo dan kawan-kawan, KPK kemudian melakukan penyidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RS, Kepala Seksi Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Konstruksi perkaranya sebagai berikut. RS yang menjabat Kepala Seksi Perencanaan DAK Non-Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, memiliki hubungan kerja erat dengan Yaya Purnomo yang menjabat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dengan jabatan tersebut, RS salah satunya memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi terkait kebutuhan dana untuk jenis dana alokasi khusus bagi daerah dan juga memiliki akses untuk terlebih dahulu melihat daftar alokasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Di tahun 2017 dan 2018, ada beberapa daerah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan dana alokasi khusus dan dana insentif daerah. Di antaranya Kabupaten Lampung Tengah, Kota Dumai, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan. RS kemudian menyampaikan pada Yaya Purnomo terkait adanya beberapa pengajuan proposal dari para bupati dan wali kota tersebut, dan nantinya RS dan Yaya Purnomo diduga bersepakat dan siap mengawal dengan adanya komitmen fee berupa pemberian sejumlah uang dengan besaran 2% sampai dengan 10% dari nilai DAK dan DID yang dicairkan. Selanjutnya, terbit Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 yang isinya antara lain menyebutkan rincian daerah yang mendapatkan dana DAK maupun DID, termasuk daerah-daerah yang pengajuan proposal anggarannya diduga melalui RS dan Yaya Purnomo. Selama proses pengawalan anggaran oleh RS dan Yaya Purnomo dimaksud, diduga dilakukan beberapa kali pertemuan di Jakarta yang dihadiri para bupati dan wali kota maupun diwakili oleh beberapa orang kepercayaan dari para bupati dan wali kota bertemu langsung RS dan Yaya Purnomo. Sedangkan mengenai teknis penyerahan uang yang diterima RS dan Yaya Purnomo diduga melalui beberapa orang kepercayaan dari bupati dan wali kota.
Untuk Kabupaten Lampung Tengah, RS bersama Yaya Purnomo diduga mengawal dan mendapatkan DAK tahun anggaran 2018 dan menerima uang sekitar sejumlah 3,1 miliar rupiah dari Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah. Untuk Kota Dumai, RS bersama Yaya Purnomo diduga mengawal dan mendapatkan DAK tahun anggaran 2017 dan menerima uang sekitar sejumlah 200 juta rupiah dan 35.000 dalam bentuk Singapura dolar. Dari Zulkifli, AS selaku Wali Kota Dumai. Untuk Kabupaten Labuan Batu Utara, RS bersama Yaya Purnomo diduga mengawal dalam mendapatkan DAK tahun anggaran 2018 dan menerima uang sejumlah 400 juta rupiah dan 290.000 Singapura dolar dari Khairuddin Syah Sitorus selaku Bupati Labuan Batu Utara. Untuk Kota Tasikmalaya, RS bersama Yaya Purnomo diduga mengawal dalam mendapatkan DID tahun anggaran 2018 dan menerima uang sekitar 430 juta rupiah dari Budi Budiman selaku Wali Kota Tasikmalaya. Untuk Kabupaten Tabanan, RS bersama Yaya Purnomo diduga mengawal dan mendapatkan DID tahun anggaran 2018 dan menerima uang sejumlah 600 juta rupiah dan 55.300 dalam bentuk Singapura dolar dari Niputu Eka Wiryastuti. Saat ini tim penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait dugaan adanya penerimaan oleh RS dari beberapa pihak terkait pengurusan DAK dan DID lainnya. Atas perbuatan tersebut, tersangka RS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dana perimbangan menjadi instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata, maka harus dikelola dengan sistem yang akuntabel dan didukung sumber daya manusia yang jujur dan berintegritas. Anggaran dana perimbangan yang bersumber dari keringat rakyat ini harus betul-betul dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan rakyat secara optimal, serta terhindar dari praktek korupsi oleh pihak-pihak yang ingin memperkaya diri dengan cara-cara melawan hukum. KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari partisipasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Demi Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan pengumuman tersangka dan juga dilakukan penahanan satu orang yaitu RS untuk waktu sampai 31 Agustus 2022. Jadi perlu kami sampaikan ini adalah pengembangan dari perkara, dari fakta-fakta persidangan tentunya ya, yang kemudian dilakukan penyelidikan sehingga ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga naik ke proses penyidikan dan diumumkan satu orang sebagai tersangka. Baik, kami silakan jika ada pertanyaan terkait dengan dua perkara ini ya, karena nanti malam kami juga akan mengumumkan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ya, yang di Pemalang. Tentunya mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan pada malam nanti, tapi kami persilakan untuk yang perkara ini lebih dahulu ya, dua perkara, ataupun jika ada perkara yang lain selain yang tangkap tangan juga disilakan. Silakan. Barangkali nanti juga kan ada Pak Ketua juga sekitar jam 9 malam ya, mudah-mudahan nanti bisa kami umumkan karena ini sudah selesai pada proses permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan, sehingga nanti sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK tentu kami akan sampaikan, kami umumkan kepada masyarakat seperti apa konstruksinya ya, perkara ini secara utuh dan lengkap. Gitu ya. Saya kira cukup teman-teman ya.
Iya, baik, satu aja ya, mungkin ya beri kesempatan ya, satu aja. Apa benar KPK sedang mengusut kasus dugaan yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB? Kita aja Pak. Benar apa tidak sedang mengusut? Baik, ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kami jelaskan begini, Mas Aji ya. Kalau perkara-perkara yang belum kami sampaikan secara terbuka sebagai bagian dari proses penyidikan, tentu sebagai bentuk komitmen yang sudah kami sering sampaikan ya, kami tidak akan menyampaikan kasus-kasus atau perkara yang masih dalam proses pengumpulan bukti, bahan keterangan ya. Tapi untuk proses penyidikan, kami silakan teman-teman boleh menyampaikan update perkembangannya sepanjang itu adalah hal-hal yang kemudian juga bukan informasi yang dikecualikan. Ya, Mas Haji ya, saya kira dapat memahami. Ada lagi? Saya beri kesempatan untuk, oke, silakan. Ya, selamat sore Mas Ali. Izin mau tanya, ini kan konsultan pajak soal kasus pajak, konsultan pajak GMP kan udah divonis. Nah, ini konsultan pajak yang lain kayak konsultan dari John Lin Baratama sama Bang Panin itu kenapa belum ditahan ya? Terus yang kedua, ini kan beberapa waktu lalu ada dugaan penghilangan barang bukti di Kalimantan Selatan yang 2 truk itu. Apakah KPK akan mengusut siapa yang itu menghilangkan dan menjerat pasal perintahan penyidikan? Yang ketiga, ini kasus LNG Mas. Kan KPK udah mencegah 4 pihak ke luar negeri, itu kapan ditahan? Ya itu aja. Masih. Surya Dharmadi itu kan kemarin dari Kejagung sudah melakukan pencekalan ya ke luar negeri gitu. Apakah ini juga akan mengindikasikan bahwa Surya Dharmadi ada di Indonesia gitu Mas? Nah kemudian kelanjutan dari KPK sendiri mengusut kasus ini bagaimana Mas? Apakah akan in absentia atau bagaimana? Ya, terima kasih. Saya kira ya, cukup ya. Ada lagi? Enggak? Cukup ya? Terima kasih dari pertanyaan yang pertama. Masalah konsultan pajak yang lain, tinggal waiting list aja lah. Tunggu aja, mudah-mudahan kalau bisa di bulan ini ya bulan ini, kalau nggak bisa ya di bulan depan. Terus masalah barang bukti ya. Yang namanya barang bukti itu sebenarnya yang sudah ada dalam kita. Ya. Atau memang secara keadaannya barang itu termasuk dalam kaitan rangkaian perkara. Karena kemarin kita fokusnya pada suap, ya, kita tidak melihat dokumen-dokumen lain. Justru ini yang menjadi penting adalah bagi Dinas Perpajakan atau Dirjen Perpajakan langsung. Dan itu kelihatannya dari sisi Dirjen Perpajakan sudah dilakukan penindakan. Ya, jadi masalah itu sebenarnya bukan masuk dalam kategori barang bukti yang kita katanya mau 2 truk mau berapa mana. Ya kita nggak tahu waktu itu apakah itu barang itu berkaitan dengan dokumen yang mana. Karena dalam kaitannya satu rangkaian perkara perpajakannya, kita usutnya adalah terhadap bagaimana konsultan pajak mengkondisikan dan memberikan sesuatu kepada pemeriksa pajak. Itu, oke. Kemudian yang Surya Dharmadi masalah DPO, memang menjadi beban kami ada beberapa DPO. Ya kami mengatakan kalau kita cerita tentang pencarian, ya kita tidak bisa secara gamblang menceritakan, tapi yang jelas kami juga sudah ada tim-timnya yang sedang persiapan. Ya. Karena kalau kita bicara di dalam negeri, ya kita mesti ngubek-ngubeknya enak lah. Kesana kemari tanpa adanya handicap atau obstacle yang lain. Kalau memang pencariannya seperti tadi, beberapa, Paulus Thanos ya. Paulus Thanos malah bisa diperiksa. Apakah nanti kerjasama kita dengan Kemenlu, Kumham memungkinkan ekstradisi. Ya, kalau menurut itunya kan karena sudah ada perjanjiannya, tapi bisa diaplikasikan enggak? Apakah betul-betul bisa dilaksanakan untuk perjanjian ekstradisi?
termasuk yang di PNJ juga. Karena itu sudah jelas-jelas sudah nyebrang menurut informasi-informasi yang diberikan oleh kepolisian daerah Papua. Ya, itu. Artinya kita tidak tinggal diam, tetapi kita tidak akan mengatakan kita sedang mencari di mana. Itu tidak, yang penting kami sedang berusaha. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ada hasil. Ya. Karena pencarian DPO ini ya lebih baik diem. Ya. Hanya saja kan selalu jadi bahan penilaian, maki, ICW, seolah-olah kita. Ya sekarang saya tanya, misalnya ada mantan penyidik ini yang tahu. Kalau dia sebagai warga negara yang baik, datang ke sini, yuk sama-sama, saya siap. Ya, artinya kita nggak diam, apalagi kalau dia bilang ada di Indonesia ya dengan semangat. Bahkan kita sama-sama warga masyarakat manapun boleh memberikan informasi. Dan kalau perlu melaporkan kepada kepolisian setempat bisa ditangkap duluan. Ya, karena orang yang sudah menjadi DPO, dengan bekal DPO itu bisa dilakukan penangkapan. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman. Untuk yang LNG tadi proses penyidikan masih terus berjalan ya Pak ya. Proses penyidikan masih terus berjalan. Pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan, kami akan sampaikan kalau penyidikan ini cukup. Sebagaimana perkara-perkara yang lain tentunya ya. Baik, terima kasih kehadiran dari teman-teman pada sore hari ini. Terima kasih Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Sampai ketemu nanti sekitar jam 9 malam untuk perkara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.